Intinya ya, persamaan linear dua variabel itu sangat sekali dibutuhkan dalam kehidupan kalian, kehidupan nyata. Nantinya seperti apa itu banyak sekali. Contoh yang kemarin yang Pak Anto tunjukkan ke contoh adalah misalnya menghitung apa ya, paket ayam atau paket baju dan sebagainya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di dunia bisnis, nah itu sangat-sangat diperlukan. Gimana kalian harus menghitung laba dan ruginya dengan menjual dengan membeli paket-paket seperti itu, dan kamu harus menjualnya seberapa, seperti itu sangat 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 sekali berguna. Terus apalagi, dan banyak juga kegunaannya ya. Di ilmu-ilmu komputer yang ada yang kalian bisa pakai seperti ini ya, itu tidak jauh dengan yang namanya aljabar atau sistem persamaan linear dua variabel. Seperti itu banyak sekali. Bahkan nanti kalau di SMP kan levelnya cuma dua variabel. Kalau di SMA levelnya sudah tiga variabel. Mau nggak mau kamu harus belajar seperti itu ya. Ada dua variabel, ada tiga variabel nanti. Kalau tiga variabel yang mana ya? X, Y, Z. Kalau kita kan cuma X sama Y SMP. Ya, sebatasnya X dan Y. Tapi nanti kalau SMA udah ada X, Y, Z. Nah, ada tiga variabel, nah, tiga variabel itu ya. Tapi kita sebenarnya lebih dalam dulu ya. Kita harus mengetahui apa sih ini ya, bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Karena apa ya, mau nggak mau ya, pelajaran ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali ketika kalian akan berhubungan dengan dunia bisnis ya. Itu sangat penting sekali, akan digunakan seperti itu ya. Gimana cara menghitung laba dan ruginya seperti Pak Anto bilang tadi, seperti itu. Oke aja ya, langsung Pak Anto akan share screen ya, boleh nanti dilihat. Nah, di share screen-nya. Oke, kelihatan Ada. Ardia Raffi, jelas nggak dari Pak Anto? Gambar smart screen-nya jelas? Kebaca nggak? Ardia Raffi kebaca? Kecilin, Pak. Hah? Kecilan. Jelas ya? Nah, Pak Anto kecilin. Nah, perhatikan. Kita ada soal cerita seperti ini. Nah, ini kan sering terjadi, cuma kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, apakah itu termasuk soal apa gitu kan, kita nggak tahu. Ini sering terjadi ini. Seorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil, ia membayar 19.500. Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, ia membayar sebesar 16.000. Tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Perhatikan, dalam soal ini ya, variabelnya apa? Rehan Hadi Pak Anto tanya, variabelnya apa? Ada nggak Rehan Hadi? Variabelnya apa? Variabelnya apa? Soal ini. Ayo. Nggak bisa. Bentar. Buku sama pensil, Pak. Buku dan pensil. Ya, variabelnya adalah buku dan pensil. Itu namanya variabel. Variabel itu apa yang kita cari di situ kan? Yang kita cari di situ adalah buku dan pensil. Kita boleh permisalkan ya, bukunya itu, misal kalau di sini Pak Anto mau misalkan buku itu adalah X dan pensil itu adalah Y. Boleh seandainya Pak saya pengen A, pengen B, boleh, terserah kalian mau pengennya apa. Nah, kebetulan kita paling familiar dengan menggunakan kata X dan Y, ya kita pakai aja X dan Y. Nah, terserah sebenarnya nggak harus X dan Y, tapi kita familiarnya atau kita sering menyangkanya dengan X dan Y. Maka kita misalkan buku itu adalah X, ya kan? Buku itu adalah X nih, buku itu X. Nah, pensil itu adalah Y. Ya. Setelah itu kita kerjakan. Dari soal di atas dapat dibentuk model. Nah, model yang bentuk matematikanya. Dari soal cerita kita rubah menjadi model matematika. Harga 4 buku tulis kan dan 3 pensil 19.500. Berarti kan dan 3 berarti artinya ditambah. 4 buku tulis berarti 4x ditambah apa? 3y sama dengan 19.500. Harga 2 buku tulis berarti 2x ditambah
4Y sama dengan 16.000. Nih, ini yang disebut dengan model, ya, model matematika. Nah, kita udah ketemu model 1 atau persamaan 1 seperti ini. Persamaan yang kedua seperti ini. Oke ya, sampai sini paham ya? Nggak ada pertanyaan ya. Jadi intinya kita harus bisa membaca soalnya. Oh, soalnya seperti ini. Model satunya seperti ini, model 2-nya seperti ini. Oke ya. Nah, di sini diperoleh sistem. Nah, nama sistem. Sistem itu adalah gabungan dari beberapa persamaan. Yang minimal 2. Yang ini adalah persamaan 1, ya, sistem ya. Ini yang namanya ini adalah persamaan 1, ini persamaannya 1. Ya, ini persamaan yang 2. Nah, ini 1, ini 2. Itu ya. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Nih. Ya, oke ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, dari soal tadi, dari soal yang soal cerita nanti kita rubah modelnya seperti ini disebut dengan model matematika. Di sini disebut ya, kalau udah gabungan antara dua persamaan ini disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya X dan Y. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan nilai X-nya dan nilai Y-nya atau nilai bukunya, harga bukunya dan harga pensilnya. Dengan cara apa? Kita bisa menceritakan dengan menggunakan cara eliminasi. Oke, nah ini kita kembali eliminasi. Eliminasi itu apa sih kemarin? Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Ya, kita hilangkan variabelnya. Salah satu variabelnya untuk menentukan variabel yang lainnya. Kebetulan di sini Pak Anto pengen menghilangkan variabel X. Nih. Nah, syarat untuk menghilangkan variabel X itu adalah koefisiennya harus sama. Nah, koefisien yang mana? Koefisien yang ini loh. Ini nih. Angka 4, angka 2, angka ini ya, angka 3, angka ini 4 ini yang disebut dengan koefisien. Kalau koefisien X yang dihilangkan berarti otomatis apa? Otomatis koefisiennya itu harus sama atau nilai X-nya, angka X-nya itu harus sama, angka koefisiennya itu harus sama gitu ya. Nah, didapat bahwa di sini kan ada 4, ini ada 2. Kalau dihilangkan kan harus disamain. Kalau seandainya saya pantau kurang gitu misalnya, kan masih ada sisa. Nah, mungkin kan, maka harus disamakan. Nah, dengan cara apa untuk menyamakan itu? Dengan mengalihkan bilangannya atau mengalihkan semua dari itu ya, dikalikan semua. Kenapa harus dikali 1 dan 2 di sini? Perhatikan ya. Kenapa harus dikali 1 dan 2 di sini? Ya, perhatikan. Ini dikali 1 ya supaya biar menjadi 4 kan, ini 4. Maka tidak masalah ini kali 1 semua. Nah, ini 2. Nah, 2 itu biar sama-sama 2 itu biar sama dengan 4, maka harus dikali dengan 2 kan? Nah, karena kita menghilangkan variabel dari Y-nya, variabel dari X-nya, maka harus dikali dengan 2. Ini kali dengan 2. Pak, boleh nggak dikali dengan 5? Ya, kalau kita kali dengan 5 otomatis tidak akan sama dengan 4. Ya kan? Ya, tidak akan sama dengan 4. Nah, tujuannya adalah biar sama ini koefisiennya, maka harus dikali dengan 2. Pak, ini kok kenapa harus dikali 1? Karena kita lihat aja 4 sama 2. 4 sama 2 itu lebih enaknya kan tinggal dikali 1, yang bawah dikali 2 supaya sama-sama menjadi 4 gitu ya. Selain itu boleh nggak Pak? Biar sama selain di angka 1 dan 2, pertanyaan itu. Boleh. Mau kali berapapun boleh, asalkan kedua ini nanti bisa sama. Misal ini Pak Anto kali 2 kan sama dengan 8. Berarti kalau kali 2 sama dengan 8 berarti yang di sini kali berapa? Coba Pak Anto tanya Arya Atala. Kalau ini dikali 2, berarti yang di bawah harus kali berapa Arya? Dikali 4. Dikali 4. Oke, pinter ya, bagus ya. Berarti harus dikali dengan 4 gitu. Boleh. Nggak harus angka 1 sama 2. Yang penting variabel yang penting koefisien X-nya itu sama. Nah, tapi kita harus mencari yang paling sederhana, yang paling mudah cara menghitungnya ya, biar nggak terlalu angkanya biar tidak terlalu panjang atau tidak terlalu besar. Maka kita permudah dengan variabelnya yaitu dengan pengalihan dengan 1 dan 2. Didapat 4x kali 1 hasilnya sama ya, karena kali 1 semua. Nah, ini begitu kali 2 semua maka akan berubah nih, 4x ditambah 8y kan kali 2 kan, 16 kali 2 sama dengan 32.
baru kita kurang. Tujuan kan menghilangkan X. Yang 4X dikurang 4X kan kosong, habis. Ya, tinggal ini 3Y dikurang 8Y sama dengan min 5Y. Selebihnya ini 19 dikurangi 30 sama dengan min 12 ini ya, min 12.500. Nah, didapat bahwa min 5Y sama dengan min 12.500. Tinggal bagaimana? Ya tinggal untuk mencari Y sama dengan berarti min 12.500 dibagi dengan berapa? Rayadi dibagi dengan berapa Rayadi? Supaya dapat ini dibagi dengan 5. Itu ya. Ini aljabar nih, aljabar. Insyaallah ini sudah sering. Kalau kayak gini min 5Y sama dengan Y sama dengan min 12.500 dibagi dengan 5, hasilnya ini 2.500. Oke, kita udah dapat nilai Y. Y tadi apa? Pensil ya, pensil buku tulis. Nah itu ya, kita udah dapat nilai ini ya, nilai apa tadi ya? Oh pensil, Y itu adalah pensil. Y itu udah banyak, kita udah oke ya, karena internet mati ya tadi ya. Nah, kita ulang kembali. Untuk minta tolong ya, karena Pak Anto tadi mati keluar. Oh ya, udah otomatis harusnya. Share screen-nya hilang ya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Sudah kedengar suara Pak Anto, Rayanadi? Kedengaran nggak? Jelas? Sudah Pak. Oh, sudah ya. Share screen udah muncul? Kedengaran Pak. Ya, oke, makasih ya. Kita lanjut lagi karena tadi internet tiba-tiba mati, mantap. Kita udah ketemu nilai ini. Ya, nilai Y sama dengan 2.500. Tinggal mencari nilai X. Nilai X berarti menghilangkan variabel Y. Kalau nilai X. Nah, ini ada 3, ada 4. Supaya biar sama ya tinggal boleh kali 4 sama 3. Gitu ya, biar enak, biar sama. Ya, kebalikannya ini boleh kali 4 kali 3. Atau kali yang lain boleh, yang penting bisa sama. Tapi yang lebih sederhana ini, kita tinggal dikaliin aja. Ini kali hasilnya ini, yang ini dikali, ini kan hasilnya ini. Paham ya ini ya? 4X kali 4, 16X, 3Y kali 4, 12Y, 19.500 kali 4, 78.000. Nih ya. Paham ya ini ya, insyaallah. Nah, habis itu dikurang. Nah, kebetulan ini sama, angkanya ini sama, ininya apa tuh? Ini plus, tandanya sama, maka dikurang. Nanti kalau ada soal yang berbeda, misalnya ini plus, ini min, maka harus ditambah. Ingat ya itu. Kalau ada soal yang berbeda, ini kalau tanda ini berbeda, maka harus ditambah. Tapi kalau ini sama, ini plus ya dikurang. Kalau ini min, ya boleh langsung dikurang. Intinya kalau berbeda, ini harus ditambah. Itu ya, nanti diingat. Hasilnya adalah X sama dengan 30.000. Maka 10X sama dengan 30.000 ya. Maka untuk nilai X sama dengan 30.000 dibagi 10. Hasilnya adalah 3.000. Oke, kita sudah dapat nilai Y sama nilai X. Nah, kita kembalikan ke tadi permisalan bahwa nilai X tadi apa? X-nya adalah 3.000, Y-nya adalah 2.500. Dengan demikian, harga buku tulisnya adalah 3.000 dan harga sebuah pensilnya adalah 2.500. Oke, gampang ini soalnya ini ya, bisa ya seolah. Nah, coba kita contoh kedua. Contoh kedua ini. Ini kita berhubungan tentang keliling. Kita harus bisa membaca maksud dari soal itu. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Perhatikan, keliling berarti kita harus mengingat keliling persegi panjang. Nah, keliling itu apa? Nah, keliling itu kalau ada persegi panjang, maaf ya, kurang bagus, dapat dia bagus. Ini ya, ini. Yang namanya keliling itu adalah ini loh, panjang ini, panjang ini, panjang ini, panjang ini.
Itu yang disebut dengan keliling. Jadi seluruh panjang ini dijumlahkan itu yang disebut dengan keliling. Nah, karena ini dengan ini itu sama, ya kan? Lebar dengan lebar sama, panjang dengan panjang itu sama, maka kita dapat diperoleh bahwa nih, keliling itu sama dengan 2 kali panjang, 2 kali lebar. Variabelnya adalah X dan Y. Panjang itu X, lebar itu adalah Y. Kita dapat yang namanya bentuk matematikanya yaitu 2X atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar itu sama dengan 44. Oke ya, variabelnya X dan Y. Nah, terus supaya soal ini lebih sederhana lagi, ya boleh kamu bagi. Tadi kan bisa dikali kan, nggak boleh kamu bagi, ya biar sederhana, biar lebih sederhana lagi, biar angkanya nggak terlalu banyak. Semuanya ruas kanan dan ruas kiri dibagi 2. Jadi sama dengan nih 2x dibagi 2 kan x ditambah 2y dibagi 2 kan y sama dengan 44 dibagi 2 kan sama dengan 22 sama dengan x plus y sama dengan 22. Nah, ini persamaan. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Ini yang lebih sederhana x plus y. Pak, kalau seandainya saya nggak mau sederhana bagaimana, Pak? Ya udah, pakai ini aja nggak masalah. Ya, soalnya benar. Pak, kalau saya pengen lebih gak sederhana lagi, boleh. Kalau kamu kali 5, kali 6, kali 5 semua boleh, nggak apa-apa. Yang penting ruas kanan dan ruas kiri harus dikali bilangan yang sama atau dibagi bilangan yang sama gitu ya. Jadi ini ya, tapi yang lebih bagusnya itu disederhanakan ya, biar kita menghitungnya tidak susah-susah. Itu ya. Jadi X plus Y sama dengan 2. Nah, ini kita dapat persamaan 1. Ini persamaan 1. Persamaan duanya, lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Otomatis lebar itu sama panjang itu lebih pendek, 6 cm, berarti panjang dikurangin lebarnya. Gitu. Kalau misal ada panjangnya 10, maka lebarnya berapa? Nah, tinggal 10 dikurangin 6, hasilnya berapa? Ya 4 tuh lebarnya. Maka kita peroleh bahwa persamaan yang kedua Y-nya sama dengan ini. Y itu adalah lebar. Lebarnya sama dengan panjang dikurangi 6. Ini persamaan yang kedua. Kita sudah dapat 2 persamaan. Berarti kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menggunakan cara apapun bisa. Tapi kebetulan di sini sudah Y sama dengan, maka kita bisa mencari dengan cara substitusi, memasukkan langsung dari persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti ini langsung dimasukin ke sini. Ya, karena di sini Y sama dengan, ya tinggal Y-nya ini diganti ini. Oke ya, Y-nya ini diganti ini ya. Kita caranya gini. Nah, di mana ya? Nah, ini nih. Nih, kita kan dapat 2 persamaan. Persamaannya ini Y plus X plus Y sama dengan 22. Yang kedua adalah Y sama dengan X min 2. Ya, tinggal masukkan aja. Y sama dengan X plus Y sama dengan 22. Maka nilai Y-nya tadi, Y-nya kan ini. Y sama dengan X min 2. Maka tinggal mengganti nilai Y-nya ini menjadi X min 6. X min 6. Sama dengan 22. Nah, dibuka kurungnya X tambah X kan sama dengan 2X. 2X min 6. Nah, min 6 ini tandanya min, pindah ke ruas kanan, 22 ditambah 6 sama dengan 28. Maka 2X sama dengan 14. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya 14. Tinggal mencari apa? Nilai Y-nya. Substitusikan. Masukkan ke dalam persamaan yang kedua biar lebih enak lagi, karena persamaan yang kedua Y sama dengan, tinggal kan X-nya udah ketemu nih 14, tinggal X sama dengan 14, kita tinggal masukkan X-nya yang sama dengan 14, berarti 14 dikurangin 6 sama dengan Y-nya adalah 8. Maka jadi panjang persegi panjang itu adalah tadi X-nya 14 dan lebarnya adalah 6. Itu ya. Bisa apa enggak? Oke ya. Bisa, Pak. Bisa ya, Kurang, gampang Pak. ya. Insya Allah gampang ya. Intinya kita harus memahami bentuk soalnya seperti apa gitu ya. Kalau bentuk soalnya
soal cerita ya kita harus paham soal ceritanya seperti apa. Nah ini yang sering kita akan kalian gunakan di kehidupan nyata kalian ya. Jadi secara tidak sadar ini sangat penting sekali pembelajaran ini ya. Mau nggak mau ya harus belajar ini kan, gunanya untuk belajar seperti ini ya. Di sekarang di pelajaran sekarang itu kita belajar itu harus bisa bermanfaat ya. Kita belajar matematika harus kita bisa bermanfaatkan untuk kehidupan kita nanti. Jangan kita cuma belajar tapi nggak ada manfaatnya gitu. Kalau cuma belajar, saya cuma belajar karena tuntutan harus nilainya bagus, itu salah besar ya. Salah besar buat kalian ya. Yang benar adalah kita belajar sesuatu itu harus bermanfaat buat kalian dan buat orang lain gitu, seperti itu ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa saya belajar matematika hanya untuk tuntutan nilainya bagus ya, itu salah besar ya. Yang benar adalah belajar matematika adalah tujuannya adalah yang pertama adalah supaya ya apa yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Makanya Pak Anto kalau ngasih contoh ya soal cerita seperti ini ya, biar kamu punya tahu oh gambarannya bagaimana saya belajar matematika itu untuk apa gitu ya. Ya untuk yang itu nanti Pak Guru bilang ya, yang pertama untuk mungkin nanti kalau kalian itu di dunia berbisnis ya itu akan kalian pakai untuk mencari laba dan mencari rugi seperti itu. Banyak lagi contoh yang lain banyak lagi soal matematika itu ya. Oke, nanti Pak Anto akan berikan tugas ya. Ini sudah berapa menit ya? Pak Anto akan berikan tugas di GCR satu soal aja nanti kalian kerjakan ya di GCR. Dan insya Allah untuk ini ya apa tuh namanya? Untuk selanjutnya untuk oh ya ada yang bilang putus-putus ya. Untuk selanjutnya nanti untuk minggu depan kita sudah ke bab yang selanjutnya ya. Jadi Pak Anto akan berikan satu soal ini nanti kalian kerjakan dan sebagai tugas di bab terakhir ini ya. Nanti dikerjakan di GCR satu soal aja insya Allah ya. Satu soal aja dan nanti langsung dikerjakan aja karena waktunya juga masih panjang ya. Oke, ini kan tadi ada yang bilang Pak putus-putus ya, nggak apa-apa. Insya Allah nih semua dari kegiatan hari ini Pak Anto akan rekam. Pak Anto rekam dan nanti Pak Anto akan publikasikan di YouTube. Silakan kamu bisa melihat kembali gitu. Untuk tugasnya nanti di GCR ya, Pak Anto akan share di GCR tugasnya. Oke, Pak Guru stop dulu share screen-nya. Nanti Pak Guru absen dulu. Pak Anto absen dulu ya, bentar. Ini jam berapa? Jam 8 ya.